Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Desember 2022 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba SDB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu pekan kedua Advent, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup Milano. Saya akan membacakan Injil dan memberikan renungannya. Bacaan Injil hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, "Datanglah dan berjalanlah bersamaku." Pada hari ini kita mengenang Santo Ambrosius, Uskup Milano. Memulai renungan saya pada hari ini, saya akan mengutip sebuah perkataan dari Santo Ambrosius yang erat hubungannya dengan masa Adventus. Beliau pernah berkata seperti ini, "Biarkanlah pintumu terbuka lebar-lebar untuk menerimanya. Bukalah hatimu baginya. Berikanlah penyambutan yang hangat kepadanya di dalam pikiranmu. Dan dari situlah engkau akan melihat kekayaan kesederhanaan, harta kedamaian, sukacita dari kasih karunia. Bukalah pintu hatimu lebar-lebar, berdirilah di depan mentari yang memancarkan cahaya abadi." Perkataan Santo Ambrosius ini benar-benar memberi semangat kepada kita semua untuk bertekun dalam menjalani masa Adventus ini hingga kita bisa merayakan hari kelahiran Sang Cahaya Abadi di hari Natal nanti. Dalam masa Adventus ini, kita memang harus berusaha untuk membuka hati kita lebar-lebar untuk bisa menerima Tuhan Yesus, memberikan penyambutan yang hangat kepada tamu agung kita ini. Hanya dengan sikap batin seperti ini, kita dapat melihat Sang Mentari yang memancarkan cahaya abadi. Perkataan dari Santo Ambrosius juga membantu kita untuk memahami perikop Injil Matius yang barusan kita dengar bersama. Tapi sebelumnya saya coba mengingatkan kita tentang masa Adventus.
Masa Adventus itu berarti masa di mana kita menantikan kedatangan Kristus. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti datang. Katekismus Gereja Katolik menekankan makna ganda kedatangan ini. Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Kutipan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 524. Namun hari ini, ketika kita mendengar bacaan Injil, Tuhan Yesus justru mengajak kita untuk datang kepadanya. Penginjil Matius melaporkan seperti ini. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, maka pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Injil Matius bab 11 ayat 1. Tuhan Yesus juga dalam bab 11 Injil Matius juga mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat dan menerima kedatangannya di tengah-tengah mereka. Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Dan pada akhirnya ia menunjukkan belas kasihnya kepada para muridnya dan kita semua yang membaca dan mendengar bacaan Injil pada hari ini. Tuhan Yesus dengan hatinya yang penuh syukur kepada Bapa di surga dan hati yang berbelas kasih mengajak kita untuk datang kepadanya. Dia berkata, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Yesus dalam perjalanannya di kota-kota para muridnya, dia sendiri menyaksikan semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika itu dia memberitakan Injil sebagai kabar sukacita di kota-kota mereka. Tapi dia menemukan manusia-manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak mengarang cerita. Dia langsung turun ke bawah. Bukan untuk melakukan sebuah pencitraan, tetapi untuk mengenal lebih dekat, merasakan keletih lesuan dan beban kehidupan manusia saat itu. Sikap Yesus ini patut kita miliki dalam pelayanan sebagai gereja. Kita harus berani melepaskan keegoan kita untuk berani tunduk dan menyapa mereka yang letih lesu dan berbeban berat di dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita yang letih lesu dan berbeban berat. Kita sebagai gereja harus berani untuk tunduk dan menyapa mereka. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Wajah mereka yang letih lesu dan mereka yang berbeban berat memerlukan pertolongan dari Tuhan. Kita lalu mengingat apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Ya, perkataan ini kita sungguh merasakannya sampai saat ini. Masih ada wajah yang letih lesu dan berbeban berat. Dan mereka hanya bisa mendapatkan pertolongan yang benar dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah Bapa yang melalui Yesus Kristus putranya mau berjalan bersama dengan kita. Kita semua saat ini juga letih lesu dan berbeban berat.
dalam pesiaran hidup ini. Haruslah siap untuk memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus sendiri, sambil kita belajar sendiri padanya yang begitu lemah lembut dan rendah hati. Hanya bersama dengan Yesus kita menjadi tenang, karena Yesus tidak pernah akan membiarkan kita sendirian. Dia selalu berjalan bersama dengan kita, dan kita pun harus terbuka dan siap untuk berjalan bersama dengan Dia. Saudara-saudariku, apa yang hendak Tuhan Yesus katakan kepada kita melalui sabdanya pada hari ini? Saya punya 3 hal yang mau saya bagikan. Pertama, Tuhan Yesus yang kita nantikan kedatangannya begitu berempati dengan kita semua. Anda dan saya itu sama-sama sedang tertatih-tatih, sedang letih dan lesu karena berbagai beban berat dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus menyapa kita, "Datanglah padaku." Dan karena itu kita harus berusaha untuk mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengandalkan diri kita. Mari kita belajar dari Yesus untuk berempati dengan sama yang letih lesu dan berbeban berat. Kedua, Tuhan Yesus mengenal setiap pribadi karena Dia turun ke bawah. Dia tidak melakukan pencitraan, tetapi Dia mengenal dan siap untuk menolong dalam meringankan beban hidup manusia. Kita bisa menolong sesama kalau kita berani untuk menunduk, menyapa mereka yang kecil, dan dipandang hina oleh manusia yang lain. Dan ketiga, Yesus memiliki kebiasaan berjalan bersama mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Dia tidak hanya berjalan sendirian sambil memikul salib. Dia mau supaya kita juga bersama berjalan dengan Dia. Tuhan Yesus bersendiri berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Injil Lukas bab 9 ayat 23. Maka saudara-saudariku, mari kita datang dan berjalan bersama dengan Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Immanuel yang sedang kami nantikan kedatangan-Mu. Engkaulah Allah beserta kami, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami dalam segala letih lesu dan beban berat kami. Engkau yang begitu berempati dengan memasang kuk yang enak supaya berjalan bersama-Mu. Bantulah kami untuk memiliki hati yang lemah lembut seperti hati-Mu dalam menjalani tugas perutusan di dunia ini. Amin. Santo Ambrosius, doakanlah kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Desember 2022. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Persembahan hatiku, nyanyian pujian
kepadamu. Ini diriku, jadikanlah halanmu. Terimalah Bapa persembahan hati.